Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kabar anak-anak ustadz semua, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa semangat untuk terus belajar. Jadi hari ini ya, kita akan lanjutkan pembelajaran kita. Minggu lalu kita sudah membahas mengenai bunyi dan sifatnya bersama Ustadz Sulu tentunya, dan kalian sudah mengikutinya dengan baik. Nah, jadi hari ini kita akan coba review kembali atau mengulang kembali ya materi tentang bunyi dan sifatnya yang telah kita pelajari minggu lalu. Dan juga hari ini Ustadz akan coba berbagi ilmu dengan kalian. Jadi hari ini Ustadz akan coba menjelaskan mengenai bagaimana struktur telinga dan juga bagian-bagian fungsinya secara mendalam. Karena di minggu lalu kita hanya membahas sekilas saja, Ustadz hanya menerangkan sekilas saja. Jadi hari ini kita akan coba dalami untuk struktur telinga. Jadi hari ini sebenarnya materinya sangat mudah ya. Jadi silahkan dipelajari dengan baik, siapkan buku catatannya, dan nanti catat bagian yang Ustadz arahkan untuk dicatat ya nak. Oke anak-anak Ustadz yang luar biasa, kemarin kita sudah membahas tentang ini ya, bahwasannya bunyi itu adalah gelombang yang dihasilkan oleh benda yang bergetar, dan bunyi itu sama dengan suara. Dan beberapa sifat bunyi diantaranya, yang pertama bunyi merambat melalui medium atau memerlukan medium. Mediumnya diantaranya ada benda padat, bisa benda cair atau benda gas. Nah, tanpa medium ini maka bunyi tidak akan muncul, tidak akan terdengar. Nah, makanya kalau di luar angkasa sana itu kan ruang hampa, tidak ada udara ya, tidak ada udara. Jadi karena seperti itu, maka kalau di luar angkasa itu maka kita tidak bisa berbicara ataupun mendengar bunyi apapun, senyap di sana. Dan kondisinya ini karena bunyinya itu tidak merambat di sana. Paham anak ya? Jadi sifat yang pertama itu adalah bunyi memerlukan medium untuk merambat. Yang kedua bunyi juga dapat mengalami pembiasan. Pembiasan itu artinya adalah bunyi itu akan mengalami pengurangan frekuensi atau menjadi lebih rendah kalau ada pembatasnya gitu ya. Kemarin kita contohkan kalau misalnya kita di kamar mandi, kemudian mama manggil kita, kemudian kita bilang nih, iya mas sebentar. Mama teriak-teriak terus karena nggak denger sama suara kita yang di kamar mandi, karena suara kita itu terperangkap di ruangan kamar mandi tersebut. Itu namanya mengalami pembiasan. Kemudian selanjutnya bunyi dapat memantul. Nah, kemarin kita sudah jelaskan mengenai pemantulan bunyi itu ada dua jenis, yaitu ada gema. Gema itu bunyi pantulnya terdengar jelas gitu ya. Kemudian ada gaung. Ya, gaung itu bunyi pantulnya yang kurang jelas. Bisa dibedain ya nak ya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini kita akan coba bahas kembali mengenai telinga kita atau telinga manusia. Silahkan disiapkan buku catatannya nak. Nah, jadi kalian bisa tulis ya, nggak perlu digambar, kalian tulis saja ya. Nah, pertama kalian dengarkan dulu penjelasan dari Ustadz. Nah, jadi ketika bunyi itu datang ya, bunyi itu datang, sebenarnya bunyi itu pertama kali akan diterima atau ditampung oleh yang namanya daun telinga ya, daun telinga. Karena bentuk daun telinga seperti ini, maka akan mendukung untuk fungsi pendengaran kita gitu ya. Dia menangkap suara atau bunyi yang dihasilkan dari lingkungan, kemudian diterima, lanjut masuk ke lubang telinga. Nah, lubang telinga ini adalah untuk jalan masuknya suara ke gendang telinga. Lubang telinga sama saluran telinga sama ya. Ini sama lubang telinga dan juga saluran telinga. Jadi nanti kemudian bunyi itu masuk ke sini dan akan diterima oleh gendang telinga. Nanti gendang telinga itu akan menerima gelombang suara yang tadi yang masuk
Nah, kemudian menyebabkan gendang telinga ini bergetar. Menyebabkan apa, Nak? Bergetar. Nah, kemudian setelah gendang telinga bergetar, maka akan menggetarkan tulang pendengaran yang lain. Di yang paling dekat ini ada namanya tulang martil. Ya, di sini tulang martil. Kemudian di sebelahnya ada tulang landasan. Kemudian di ujungnya ini ada tulang sanggurdi. Jadi ini saling berhubung ya, tersistem membentuk satu sistem tulang pendengaran ya, terhubung. Jadi ini bergetar, gendang telinga bergetar, kemudian menggetarkan 3 tulang pendengaran tadi. Nah, sampai di ujungnya maka sampai ke bagian yang namanya koklea. Ini koklea ya. Sampai ke bagian koklea atau pusat pendengaran. Jadi koklea ini atau pusat pendengaran ini akan meneruskan bunyi tadi ke otak. Jelas ya? Oke. Nah, kemudian ada beberapa alat tambahan ataupun organ tambahan yang ada di telinga ya, yang tentunya mendukung fungsi tubuh. Di antaranya ada yang ini, yang seperti ini bentuknya seperti setengah lingkaran ya, saluran setengah lingkaran namanya. Ini berfungsi untuk membantu keseimbangan tubuh ya. Jadi keseimbangan tubuh itu juga ada pusatnya telinga ya, selain di otak kecil juga ada di telinga. Nah, kemudian ada lagi di bawah tulang pendengaran tadi ini ada saluran, namanya saluran eustachius. Saluran apa, Nak? Eustachius atau eustochius. Nah, saluran ini fungsinya untuk menyeimbangkan tekanan udara yang ada di telinga. Nah, ini saluran ini berhubungan sama rongga mulut. Mulut ya, di sini mulut nih. Jadi, biar tekanan udara yang ada di telinga bisa seimbang, kondisinya tidak terlalu padat atau tidak terlalu rendah, jadi seimbang dia kondisinya dengan lingkungan melalui saluran mulut, gitu ya. Jadi saluran mulut dan juga telinga terhubung ya oleh saluran eustachius untuk menyeimbangkan tekanan udara. Nah, jadi yang perlu kalian catat itu adalah fungsi-fungsi dari bagian telinga ini. Kalian catat daun telinga fungsinya untuk menangkap gelombang udara. Kemudian yang kedua, lubang telinga untuk jalan masuknya suara ke gendang telinga. Kemudian yang ketiga, gendang telinga menerima gelombang suara yang tangkap daun telinga. Kemudian 3 tulang pendengaran, tulang landasan, tulang martil dan sanggurdi untuk meneruskan getaran bunyi dari gendang telinga. Koklea sudah dicatat minggu lalu. Kemudian saluran eustachius untuk menyeimbangkan tekanan udara, dan saluran setengah lingkaran untuk membantu keseimbangan tubuh. Dicatat ya, Nak ya. Catat, buat yang rapi catatannya agar pembelajaran hari ini bisa kalian ingat, karena melalui mencatat otak kita akan lebih mudah untuk memahami sesuatu. Jelas ya, Nak ya? Oke, Ustaz lanjutin. Nah, kemudian untuk bunyi yang ada di lingkungan atau di sekitar kita itu terbagi atas 3 jenis ya. Ada yang namanya infrasonik. Nah, infrasonik ini bunyinya itu terlalu rendah sehingga sulit terdengar, yang pelan gitu artinya. Nah, biasanya contohnya ini getaran gempa. Makanya kadang gempa itu getar, kita bergetar kan, cuman suaranya nggak kedengeran gitu ya, meskipun getarannya ada tapi suaranya nggak kedengeran. Itu contohnya dari infrasonik. Kemudian ada audiosonik. Audiosonik ini yang bunyi yang biasa kita dengar gitu ya, bunyi yang biasa kita dengar. Contohnya suara kita, suara Ustadz ngomong ini. Kemudian atau kita mendengarkan kiriman Quran yang dikirimkan guru tahfiz kita, murotal Al-Quran. Nah, itu adalah bunyi audiosonik. Nah, kemudian ada juga bunyi ultrasonik. Ini bunyinya terlalu tinggi sehingga sulit didengar oleh telinga. Karena terlalu tinggi ya, jadi memekakkan telinga ya. Dan bunyi seperti ini sebaiknya tidak didengar ya. Kadang bunyi ini biasanya ada di mesin pesawat
Biasanya mesin pesawat itu bunyinya keras banget ya, keras banget gitu ya. Makanya kita sebaiknya tidak dekat-dekat ketika kita naik pesawat di dekat mesin pesawat, karena memang dapat mengganggu pendengaran kita gitu ya. Nah, tapi untuk infrasonik dan juga ultrasonik ini, bunyi seperti ini ternyata bisa didengar oleh beberapa makhluk hidup lain. Meskipun kita tidak dengar ya, kita tidak bisa mendengar ya. Nah, contohnya hewan yang menggunakan gelombang infrasonik ini atau bunyi jenis infrasonik ini, contohnya adalah gajah. Nah, gajah dia memakai suara atau suaranya itu tergolong ke dalam suara infrasonik, tapi suaranya itu bisa didengar oleh gajah yang lain. Sebenarnya ini didukung oleh bentuk telinga mereka yang lebar. Nah, kemudian ada ultrasonik. Nah, ultrasonik ini jenis suara yang digunakan oleh kelelawar untuk berkomunikasi. Jadi kelelawar itu dia akan memakai suara jenis ultrasonik yang lumayan tinggi untuk bisa berkomunikasi dengan kelelawar lain, atau dia akan mengeluarkan suara untuk mendeteksi musuhnya gitu ya, untuk mendeteksi musuhnya. Ini yang kita sebut dengan ciri-ciri kelelawar yang sering kita dengar ya, namanya ekolokasi. Namanya ekolokasi. Oke. Nah, demikian untuk pembelajaran hari ini. Jadi hari ini singkat aja, nggak terlalu banyak. Nah, jadi untuk kuis online hari ini ya, kalian bisa menjawab kuis online-nya. Kalian bisa buka melalui Google Chrome. Google Chrome yang seperti ini aplikasinya, nak. Jadi di laptop ada, juga di HP ada. Kalau di HP lebih mudah tentunya untuk kalian cari Google Chrome. Nah, kemudian kalian buka Google Chrome, kemudian nanti di bagian paling atasnya itu ya, paling atas di Google Chrome itu ada yang bentuknya www apa gitu ya. Nah, kalian masukkan di sana. Kalian ketikkan saja ini bit.ly/kuis IPA 4 minggu 2. Nah, kalian catat seperti ini, kalian ketikkan di sana di bagian alamat webnya dari Google Chrome itu. Nah, kemudian akan muncul kuis online-nya. Nah, kalian kerjakan kuisnya dengan baik dan benar. Kalian baca dengan teliti. Nah, jadi berikan yang terbaik tentunya. Kalau kalian bisa menjawab soalnya dengan yang terbaik, maka kalian akan dapat hasil yang terbaik. Jadi kalau misalkan kalian bisa menjawab soalnya semuanya dan benar semuanya, kalian akan dapat poin 100. Kalau misalkan belum dapat 100, nggak apa-apa, kita bisa coba di kuis yang lain gitu ya, Naya. Yang penting kalian berusaha saja, berusaha semaksimal mungkin, dan jangan lupa berdoa sebelum dan sesudah belajar. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.